Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Bawika Muhammad Saдрahman dengan NIM H240121077. Aku Faiza Dani dengan H241221021. Halo, perkenalkan nama saya Perdana Abdullah Faris dengan NIM H240121070. Saya Novitania Panjaitan dengan NIM H24012211143. Guys, sorry nih, aku ada masalah nih. Kalian tahu kan aku lagi buka coffee shop baru dan kebetulan ini tuh masih belum ada sertifikasi halalnya nih. Padahal antar lagi grand launching. Nah ini jadi kendala banget nih karena denger-dengar tren sekarang tuh masyarakat kayak suka banget sama hal-hal yang berbau halal. Nah kalau misalnya aku launching tanpa sertifikasi halal nih, nanti nggak bisa dapat customer dong. Kayak Ya, ada solusinya nggak nih? Kayak mungkin bantuin aku gimana caranya bisa bisa dapat sertifikasi halal. ya, gue nggak tahu nih kalau ngurus sertifikat hal kayak gitu. Ya kalau kalau gue juga nggak pernah sih Wi, kayak begitu. Nggak ada pengalaman juga, nggak ada kenalan. Kamu? Sumpah, aku tahu. Oh iya, Oh, udah ngecek dari tadi. oke. Kak, Mm-mm. dari biasa dipanggil kamu teh ada kenal gak? Kamu teh ya, Kamu teh kayaknya sih. teh itu masukin UMKM ke sertifikasi halal dan sekarang UMKM-nya udah halal. Oh iya, keren banget. Oh ya, kapan bisa ketemu nih? Langsung aja kali ya habis ini ya. Langsung chat aja. Oke. Nanti bagi nomornya ya. Oke, langsung ketemu kamu teh. Thank you ya, Pei. Thank you ya. Thank you ya. Yo 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 yo. Aku langsung ketemu dulu ya. Oke. Ini bener sama kamu teh, temannya Feiza. Iya, dia. Oke. Ah, sebelumnya kenalin aku Wika dari temannya Feiza juga yang kebetulan punya usaha nih, pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang gimana sih cara sertifikasi halal. Cuman aku pengen tahu lebih lanjut sih tentang kakak tuh gimana sih, lagi sibuk apa, terus juga lagi ngerjain apa sekarang gitu. Oke, sebelumnya halo Wika. Halo. Kenalin aku Amalia Zazi, bisa dipanggil kamu Tek. Apa kata kayak Kak, si Faiza itu. Aku kesibukannya sekarang semester akhir di Ekonomi Syariah, angkatan 57. Wow, lagi sibuk banget ya berarti ya. Sibuk-sibuk capstone lah. Oh ya, sibuk-sibuk capstone ya berarti ya Iya. sekarang. Oke. Oke Kak, mungkin tanpa berlama-lama lagi kali ya, langsung Hmm. kita mulai aja. Oke, oke. Aku penasaran banget soalnya tentang sertifikasi halal nih ya. Dan kebetulan setelah dari kita ngobrol ini aku langsung pengen aplikasiin ke usaha aku nih. Oke, buat yang pertama nih ya, denger-denger tuh waktu dulu kakak itu pernah ikut serta gitu buat ngebantu UMKM ngurusin sertifikasi halal. Nah, gimana sih kak itu ceritanya? Boleh kali ya Oke, di-sharing? boleh ya gue ceritain dulu ya. Boleh. Jadi pertama-tamanya tuh kemarin angkatan 57 itu melaksanakan KKN kan. Oke. Nah, kebetulan KKN aku tuh deket banget dari Dramaga, tepatnya di Dramaga di Babakannya. Oke, deket banget itu. Nah, info faktanya itu, Babakan itu tuh nggak punya, dikit banget UMKM tuh dari Babakan tersendirinya. Jadi, solusi dari KKN kami tuh mau pemberdayaan UMKM. Oke. Nah, pemberdayaan UMKM dari proker aku ini tuh nyari masalah di UMKM tersebut, terus kita kasih solusi. Salah satunya kemarin ada UMKM di Babakan itu namanya Kacang Sembunyi Buawat, Hmm. yang dia minta dibikinin surat keterangan usaha sama bikin sertifikasi halal. Jadi dari pihak KKN aku bantu dan termasuknya aku juga yang bantuin. Oke. Nah, mungkin Mm-mm. itu prosesnya gimana sih kak? Bisa dijelasin lebih lagi nggak, kayak apakah ada tantangan, apakah ada kayak kendala yang benar-benar ngehambat banget gitu? Prosesnya gini sih, kan sebenarnya tuh gampang banget buat masukin sertifikasi halal. Bisa di www.halal.go.id. Nah, tapi kendalanya itu tuh mungkin dokumen-dokumennya yang banyak banget diperlukan buat dimasukin di laman tersebut, di website tersebut. Jadi mungkin dari pihak UMKM susah dan sangat terbebani gitu dalam masukin dokumen-dokumen tersebut. Oke, I see. Dan justru peran kakak sama teman-teman kakak waktu kakak yang dulu tuh ngebantu si UMKM tersebut ya? Iya, Oh, karena mungkin dari UMKM tersebut juga nggak ngerti cara mereka masukin ke websitenya, atau mereka juga nggak ngerti, kurang tahu juga ada website-website tersebut. oke, justru ini yang menarik sih ya. Aku sendiri juga baru tahu ada website itu. Nah, kalau boleh tahu juga nih, berkas-berkasnya apa aja sih kira-kira? Berkas-berkasnya tuh kayak keterangan usahanya, terus misalnya kita masukin juga jenis-jenis produknya,
Misalnya kayak ada kodenya gitu, misalnya makanannya ini kacang, kodenya tuh ada apa gitu-gitu. Oke, berarti benar-benar ngedetail banget ya Iya, si sertifikasinya tersebut. Oke, nah aku jadi penasaran juga nih. Kan udah tahu ya caranya gitu, yaitu upload berkas ke website dan nanti tinggal ikutin aja prosedur-prosedurnya dan pasti mudah banget kan Kak. iya. Oke, nah tapi yang jadi pertanyaan penting juga, apa sih yang bikin sertifikasi halal ini itu penting banget gitu, terutama di UMKM? Pertama gini ya, sertifikasi halal itu kan seperti kayak label kebaikan lah bagi Oke. UMKM dan bagi orang-orang muslim juga. Orang-orang muslim setiap ngelihat sertifikasi halal pun juga ngerasa aman gitu. Aman karena terhindar dari zat-zat haram yang ada di produk tersebut. Nah, jadi menurut UMKM juga penting karena sertifikasi sertifikasi halal itu jadi salah satu keputusan pemilihan konsumen membeli produk tersebut. Dan dari konsumennya juga memilih produk tersebut karena ngerasa aman, karena adanya sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal tuh penting banget buat UMKM. Oh iya benar sih, karena jujur banget nih ya Kak, karena saat aku pengen beli sesuatu nih ya, pasti yang dicari itu label halalnya dulu Iya dan kan? bahkan dulu tuh fun fact aja nih ya. Aku tuh dulu kalau jajan sama om aku tuh pada aku itu disuruh cari jajanan yang ada halalnya dulu. Kalau nggak ada nggak boleh nih. Iya kan? Karena takut banget kan? Bener banget. Apalagi kan dulu tuh ada gosip es krim Magnum tuh dari babi Iya kan. kan? Nah, udah gitu produk yang nggak ada label halalnya itu tuh takut karena ada zat-zat haram. Zat-zat haram tuh bukan karena muslimnya juga, Hmm. bukan karena muslim gak boleh makanan haram gitu, tapi zat haram tuh juga berbahaya buat penyakit gitu loh, Oh buat kesehatan kita. Jadi makanya sertifikasi halal tuh penting banget buat I see. produk. Dan bahkan sertifikasi halal ini nggak penting cuman buat apa penting bukan hanya untuk umat muslim aja ya. Bahkan Iya, umat non muslim juga penting ya. benar, benar Oke, banget. I see. Jadi makin kebelet nih buat daftarin usaha aku buat sertifikasi halal biar teman-teman semua bisa langsung rasain produk-produk dari usahaku nih. Oke, Oke. mungkin lanjut aja kali ya Kak ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Gimana sih Kak proses sertifikasi halal di Indonesia baik UMKM besar maupun UMKM kecil gitu. Dan siapa sih yang bertanggung jawab gitu kira-kira tahu nggak ya? Nah, prosesnya tuh kayak tadi bisa lewat yang masukin dokumen-dokumennya dulu, Hmm. self declare gitu, lewat yang laman tersebut. Terus nanti ntar ada sistem penjaminan halalnya. Nah, kalau misalnya yang bertanggung jawab itu tuh dari BPJPH. BPJPH. BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Oh oke. Dan bahkan IPB juga ada ya kalau nggak salah ya. Oh iya, saya nggak tahu. Aduh, Kalau nggak salah ya. kurang tahu saya juga. Pokoknya saya kalau benar nih pas VGL kemarin di mention juga bahwa IPB juga ada kalau nggak salah ngurusin sertifikasi halal juga. Oh iya, Kayaknya ya. aduh, baru tahu saya juga. Maaf guys. Oke, jadi penasaran juga nih. Kan udah pernah ngebantu juga dan Mm-mm, tahu juga siapa yang menaungi dari si sertifikasi iya. halal tersebut gitu. Kira-kira berdasarkan pengalaman juga tantangan dari industri makanan atau minuman juga kosmetik ya kan perlu halal Mm. juga ya. Apa sih tantangannya gitu untuk dapetin sertifikasi halal itu? Tantangannya, Ya, gue boleh. boleh. Oke, jadi di-cut dulu gak apa-apa? Gak apa-apa nanti bisa diedit kok. Oke, oke, oke. Udah sambil baca dulu. Sambil baca juga gak masalah kok. Kayak, Ya, beneran, gak apa-apa. nggak enak di Gak apa-apa, gak ya. apa-apa. Serius, gak apa-apa. Banyak sih tantangan yang ini lanjut aja langsung jawab aja. Oke. Banyak sih tantangan yang kayak dihadapin sama UMKM atau industri tersebut juga. Misalnya tuh yang pertama tuh kayak mereka tuh nggak mampu mengaplikasikan website di pendaftaran pada sertifikasi halal tersebut. Terus yang kedua juga para pelaku industri juga mungkin eh, nggak mampu untuk memenuhi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal yang dibutuhkan. Oke, kayak gak mampu juga ya Iya, buat oh. memenuhi persyaratan tersebut gitu. Dan inilah peran mahasiswa gitu ya. Peran mahasiswa itu di KKN itu buat ngebantu UMKM tersebut biar bisa makin maju lagi dan tadi contohnya kakak juga ngebantu dengan dari proses pemberkasan dari sertifikasi halal tersebut ya. Iya. Nah itu applause lagi sekali lagi buat mahasiswa ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi penasaran juga apa sih yang bisa diperbuat oleh pemerintah dan industri ini ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk-produk halal gitu. Mungkin dari pemerintah ya itu ya. Yes.
Dari pemerintah mungkin bisa buat program literasi mengenai urgensi produk halal, sehingga, masyarakat termodifikasi lebih aware gitu terhadap kehalalan suatu produk. Selain itu juga bisa dengan mengadakan program fasilitasi, sertifikasi halal yang didampingi dari hulu ke hilir. Oke, Iya, jadi dengan ini juga kan harapannya masyarakat juga bisa lebih aware mengenai urgensi, sertifikasi halal pada produk-produk yang bener mereka banget. beli kan. Bener banget. Berarti kayak Mhm, harus bener-bener ngawal banget dari hulu sampai hilir ya, biar iya, masyarakat juga tahu gitu bahwa pemerintah tuh serius banget ya buat menanggapi isu dari apa ya, membantu para UMKM biar semakin semangat buat mendapatkan benar, sertifikasi ya. benar benar. Oh iya Kak, jadi pengen perasaan juga nih ya. Tadi mungkin walaupun mungkin udah dijelasin, cuman aku kayak pengen tahu lebih lanjut lagi kayak sepenting apa sih sertifikasi halal atau produk halal buat masyarakat umum di Indonesia dengan catatan bahwa Indonesia kan punya banyak agama gitu. Apa sih peran pentingnya? Ah, sertifikasi halal tuh beneran sangat penting banget. Walaupun di Indonesia kayak beragam budaya, beragam agama, eee, tapi tuh sertifikasi halal tuh baik gitu bagi kesehatan. Karena, sertifikasi halal tersendiri tuh untuk, proteksi dari, zat-zat yang haram dan bahaya. Dan zat-zat haram itu tuh udah banyak yang dikasih tahu juga kayak misalnya contohnya kayak babi, kayak gitu kan juga gak baik buat kesehatan badan kita sendiri kan. Ya contohnya sih seperti itu. Makanya sertifikasi halal tuh penting, tapi nggak bertentangan dengan agama tersebut. Oke, I Ya, see. Berarti sekali lagi ditegasin ya teman-teman bahwa sertifikasi halal atau produk-produk halal itu sangat penting ya karena mhm, gak cuma buat orang muslim aja, tapi juga buat teman-teman yang non-mus gitu, nonis gitu. Karena seperti tadi dijelasin juga, halal itu juga mengandung kebaikan gitu ya buat iya, tubuh dan juga kesehatan. Benar toyib. banget gak sih? Baik. Oke, mungkin maybe last question. Oke. eh ini penasaran juga nih. Gimana sih menurut kakak dari kakak gitu ya, pandangan kakak menilai pentingnya produk halal dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka saat membeli produk tersebut gitu. Mungkin apa sih biar juga aku sekalian analisis gitu ya Oke. terkait produk yang aku bakal pasarin. Sebenarnya, tentang pentingnya lagi balik lagi kayak ke jawaban yang sebelumnya nggak sih? Iya, benar banget sih. Iya kan. Produk halal pasti penting karena, eee, buat jaminan lah untuk melindungi diri dari, zat-zat yang bahaya tadi yang aku sendiri sebutin sebelumnya. Nah mungkin, pemilihan keputusan buat konsumen memilih produksi halal tuh mungkin yang pertama karena, religiusnya mereka, I yaitu see. muslim. Udah pasti bakal memilih produk halal kan. Terus yang kedua mungkin, karena produk halal tuh aman. I see. Iya. Terus yang ketiga mungkin, karena kebutuhan mereka juga kali ya. Jadi salah satu pemilihan konsumen memilih produk halal tersebut. Oke, berarti benar-benar penting ya. Sekali lagi ya, Mhm. berkali-kali diingetin juga ya bahwa Iya halal itu penting banget dan juga iya, bagus dan juga baik gitu ya. bener. Nah, jadi teman-teman semua mungkin itu kali ya yang bisa Yang saya bisa sharing kan ya. aku kasih tahu lah. Oke, aku udah kebuka banget insight-insight baru tentang halal dan makin semangat juga buat menempuh perjalanan mendapatkan sertifikasi halal. Mungkin kakak bisa bantu kali ya, kakak kan udah tahu Oke. linknya. Nanti bisa kontak-kontak aja. Oke, kita kontakkan ya. Iya. Oke, sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak kepada Kak Amalia Mutia Izazi udah menyempatkan waktu buat ketemu gitu, buat ngobrol, sharing tentang pentingnya proses sertifikasi halal dan pentingnya halal tersebut di dalam etika komunikasi dan bisnis gitu, khususnya dari bisnis Mhm. sendiri untuk halayak umum bahkan dan khususnya juga buat teman-teman muslim. Oke. Mungkin Makasih juga ya Wika udah ngasih kesempatan juga buat sharing nih pengalaman aku, terkait sertifikasi halal tersebut. oke, mungkin see you next time Kak. Oke, Dadah. bye Wika. Bye. Hai guys, gila. Udah Full Wik ngobrolnya. ya udah dan benar-benar dapat insight-insight baru sih teman-teman semua. Aku jadi kayak tahu banget gitu tentang gimana pentingnya halal dan gimana sih cara dapat sertifikasi halal gitu. Yo, ini berapa? Dia tuh ngasih tahu insight yang daging banget gitu istilahnya karena aku jadi tahu gitu gimana caranya dan gimana sih proses-proses buat dapetin sertifikasi halal dan aku jadi makin tahu bahwa halal ini tuh penting banget gitu apalagi terkhusus buat kita diri aku ya misalnya kayak pengusaha biar
masyarakat, customer juga semakin yakin dan percaya bahwa produk kita ini halal dan thayyib, yaitu baik buat semua orang. Wah, setuju banget tuh. Benar banget. Nah, kalian semua dapat free voucher ya nanti grand launching Jumat minggu Wah, depan, oke? Dapat ya semuanya, datang ya jam 8 pagi. Iya, udah. Thank you banget ya udah ngebantuin gue buat cari tahu gimana cara dapetin sertifikasi halal dan makin tahu juga pentingnya sertifikasi halal di produk-produk aku. Oke. Makanya jangan Ya. lupa datang di grand launching aku. Aku pamit dulu mau ngurusin coffee shop aku yang baru. Oke, Win. Oke? Oke. Dan ya. Oke, Dah. teman-teman lagi nonton. Kita dari kelompok 11 Etikom Pangkalan 1 pamit sendiri ya. Dan yang thank you very much.